Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Nana Budaya, Salam Kebajikan buat kita semua. Selamat pagi, selamat malam, dan perkenalkan nama saya Arif Nathaniel Siregar dengan NIM 2087312 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah saya belajar motorik lanjutan yang berjudul feedback. Terus tugas video ini untuk melengkapi tugas dari Ibu dosen Suci Nandasari SPD MPD. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu klasifikasi feedback. Klasifikasi feedback terbagi menjadi 5, yaitu ada positif. Yang pertama itu positif dan negatif feedback. Positif feedback adalah umpan balik dari komunikasi atau komunikan yang menunjukkan bahwa komunikan itu menerima atau memahami, menyetujui, dan mendukung suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut atau si pendidik tersebut. Sedangkan negatif feedbacknya itu lawan kata dari positif feedbacknya itu. Ibarat, jadi negatif feedback itu lawan dari positif itu, yaitu melawan 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 atau tidak memahami, tidak menerima, dan tidak mendukung apa yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Yang kedua itu natural feedback and zero feedback. Natural feedback itu umpan balik yang memberikan oleh komunikan kepada komunikator, di mana respon yang didapatkan tidak jelas wujudnya. Apa itu berupa respon positif atau respon negatif. Jadi, natural feedback ini ketika si pendidik mengasih sebuah arahan dan didikannya ini tidak tahu mau merespon apa dengan hal itu. Apakah positif atau negatif, atau dia diterima atau tidak menerima. Sedangkan zero feedback lebih parah lagi. Zero feedback ini tidak mendelanjuti apa yang responnya itu. Ibaratnya itu tidak memperdulikan atau tidak, ya apa sih gitu. Cuek lah gitu. Apa sih dia ngomonginnya? Gak peduli gue gitu. Terus yang ketiga itu internal feedback dan external feedback. Ini internal itu kita tahu dalam diri, sedangkan eksternal itu di luar. Jadi ada umpan balik secara internal itu umpan balik jika berasal dari komunitor itu sendiri dalam dirinya, sedangkan external feedback itu dari luar, berasal dari komunikan. Jadi ada contohnya itu tadi itu internal itu dari komunikator. Komunikator itu pendidik. Sedangkan komunikan itu ya yang tadi itu yang siswanya itu. Terus verbal feedback dan non verbal feedback. Verbal feedback berasal wujud yang diberikan oleh komunikan. Verbal feedback itu wujud yang pembalik diberikan oleh komunikan berupa lisan maupun tulisan. Sedangkan non verbal itu diberikan secara tidak berwujud serta gerak-gerik, ekspresi wajah, baru tingkah gerakan kepala, cara duduk, isyarat tangan seperti ini, dan banyak lagi lainnya. Terus immediate feedback dan delayed feedback. Immediate feedback adalah umpan balik yang diberikan kepada secara langsung saat komunikasi dengan service langsung kayak face to face. Sedangkan yang delayed feedback ini secara manual chat. Terus fungsi-fungsi feedback intrinsik. Yang pertama itu
ada umpan balik positif, ialah menguatkan. Ibaratnya itu kita menyemangati dia, mendukung dia, menguatkan dia, kayak menjadi motivasi bagi dia, menjadi suatu kekuatan bagi dia. Sedangkan umpan balik negatif itu memberikan secara salah, yaitu sebuah hukuman. Kita memarahi dia, membuat dia perjanjian, melakukan suatu hukuman, membatasi dia, dan segala macam. Terus yang ketiga itu ada peniadaan. Itu lebih buruk lagi dari negatif tadi. Kalau peniadaan ini tidak ada, tidak ada respon sama sekali. Itu sama sekali kayak menjatuhkan dia, merusak dia. Itu dia. Untuk itu hal yang terburuk untuk memberikan suatu motivasi. Terus ini ada program feedback, ada 4 program. Yang pertama itu ada tujuan yang jelas. Kita itu cara membuat program itu harus ada tujuan yang jelas. Kenapa kita membuat program itu? Yang pertama itu tujuan umpan baliknya itu. Apakah Anda ingin mengukur pemahaman siswa, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, atau memberikan pengarahan atau prestasi mereka? Itu tujuannya. Tujuannya untuk memberikan pengarahan. Contohnya, terus metode pengumpulan data. Kita harus tahu metode bagaimana kita cara mengumpulkan data itu. Bisa berupa bisa berupa kuis, tugas, proyek, dan atau observasi. Terus kriterianya, kita harus tahu dari jenjang apa ke jenjang yang mana. Atau kita pakai SD, atau SMP, atau SMA. Terus waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu kapan diberikan? Waktu yang cukup untuk siswa menggunakan informasi tersebut untuk perbaikan. Terus ability. Ability dalam bahasa Inggrisnya itu, bahasa Indonesia itu kemampuan motorik atau gerak. Dan menurut dan kita baca di sini, motor ability adalah kemampuan gerak motorik yang dimiliki seorang sejak kecil dan terus berkembang ke jenjang dengan perubahan dan perkembangan baik gerak olahraga maupun non olahraga. Yang kedua, menurut Nusufi 2016 ayat 3 adalah kemampuan yang dimiliki seorang sejak kecil dari masa anak-anak yang berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan. Berdasarkan pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa motor ability adalah kemampuan yang dimiliki seseorang sejak kecil dari masa kanak-kanak atau masa kecil yang berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan, memiliki fungsi untuk menghubungkan atau kesanggupan dari setiap individu untuk digunakan mempertinggi daya kerjanya. Dan dengan komponen-komponen motor ability itu ada kecepatan kekuatan, daya tahan, power koordinasi, koordinasi mata tangan, koordinasi mata kaki, kelincahan, dan kelengkukan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yang perlu dikembangkan untuk anak di sekolah adalah motorik, kognitif, emosi, sosial, moralitas, dan kepribadiannya. Terus kita pengaruh usia terhadap motorik. Kita Kenapa bisa pengaruh usia mempengaruhi motorik? Karena ketika kita masih anak-anak, tubuh anak-anak, tubuh kita itu lebih lentur ketimbang tubuh orang dewasa, sehingga anak lebih mudah menguasai keterampilan motorik. Kemudian ketika kita masih kecil, belum banyak memiliki keterampilan, akan berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajari. Sehingga saat kita masih kecil akan mempelajari keterampilan baru dengan lebih mudah. Terus kemudian secara keseluruhan kita lebih berani mencoba pada saat kita kecil.
ketimbang setelah besar. Oleh karena itu, mereka berani mencoba sesuatu yang baru sehingga menimbulkan motivasi yang diperlukan untuk belajar. Kita juga saat kecil menyukai pengulangan, sehingga kita bersedia mengulangi tindakan hingga otot terlatih melakukannya secara efektif. Dan kemudian pada saat kita kecil, kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk mempelajari keterampilan motorik. Jadi ketika saat kita kecil itu, motorik kita itu bagus. Karena kita mempunyai waktu luang untuk mengulangi dan mempelajari sesuatu. Pada saat kita sudah dewasa, kita tidak punya lagi waktu untuk itu. Kita sudah bekerja, kita tidak jarang olahraga, jadi motor kita itu terganggu, berpengaruh pada tubuh kita. Terus rasa ingin mencoba itu juga berkurang. Jadi hal-hal yang membuat ya tidak ada lagi motivasi. Jadi kita gampang jenuh dengan hal-hal itu. Terus ini ada kesiapan aspek fisik seorang anak untuk masuk sekolah. Yang pertama itu adalah kemampuan motorik halus dan kasar. Yang kedua itu kemampuan kognitif. Dan ketiga itu kemampuan sosial emosi. Sekian dari presentasi saya. Terlebih kurangnya saya minta maaf. Dan semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat dari presentasi ini. Semangat. Sekian dan terima kasih.